Suatu hari, ada seekor burung terbang di udara. Ia nampak mencari sesuatu. Ya, namanya adalah burung pipit. Oh, aku sedang mencari makan. Aku harus menemukannya karena anak-anakku di dalam sangkar sudah menunggu. Di dalam perjalanan, burung pipit bertemu dengan seekor sapi. Hei Pipit, apa kabar? Wah, ada si Momo. Halo Momo. Kabarku baik. Bagaimana denganmu? Aku selalu baik, insya Allah. Hehehe. Kamu sedang apa di sini? Hehehe. Aku kebetulan sedang jalan-jalan di sini. Tuanku memperbolehkan aku. Tuanmu? Ya, aku mempunyai tuan. Oh, kamu mempunyai tuan ya? Ya, alhamdulillah. Lantas, sedang apa kamu di sini? Aku sedang mencari makan untuk anak-anakku. Makan? Oh, makan? Kau mencari makan? Iya, aku mencari makan. Bagaimana kamu mencari makan? Memang kamu tidak kesulitan mencari makan? Ya, sepertinya tidak begitu sulit. Memang bagaimana denganmu? Oh, aku pasti tidak sulit karena aku mempunyai tuan dan tuan aku sangat baik sekali. Ia memberikanku makanan setiap hari dan minuman juga. Wah, lihat badanku. Begitu gemuk kan? Wah, benar juga ya. Nah, bagaimana denganmu? Emang kamu tidak kesulitan mencari makan dan minum? Kan kamu hewan liar. Aku sih tidak begitu sulit. Karena aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan rezeki kepada semua makhluknya, termasuk kepada diriku yang aku tidak punya tuan. Oh, subhanallah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik kepada makhluknya. Allah tidak melewatkan satu makhluknya untuk kelaparan. Iya, betul sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwa tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Masya Allah ya, Islam memang sayang dengan orang-orang beriman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada para makhluknya. Begitu juga Nabi Muhammad, dia sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Oke, kalau begitu aku akan pergi mencari makanan lagi ya. Ada Momo. Oh, ya, silakan. Dadah Pit. Bye. Setelah mereka berbincang-bincang, mereka pun kembali ke tempatnya masing-masing. Si Momo pergi menuju tuannya, sedangkan Pit melanjutkan perjalanannya untuk mencari makan dan menyuapi anak-anaknya di sarang. Begitulah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Allah
sangat sayang kepada para makhluknya, bahkan kepada hewan liar sekalipun. Oleh karenanya, kita sebagai makhluk Allah harus sayang juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo teman-teman yang berbahagia, bagaimana? Sudah menyimak kisah tadi? Kisah seekor burung pit-pit yang dia hidup dengan liar dan juga seekor sapi yang dia mempunyai tuan atau dipelihara oleh manusia. Kisahnya tadi sangat luar biasa ya. Si pit-pit tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi si Momo yang sudah mempunyai tuan dan segala kebutuhannya dijamin oleh tuannya. Nah, tidak berkecil hati oleh si pit-pit. Si pit-pit malah menasihati si Momo juga dan kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh amat penyayang kepada seluruh makhluknya, bahkan kepada makhluk yang liar yang dia tidak dijamin oleh siapa-siapa makan dan minumnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah yang tadi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mempunyai sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah Maha Pengasih bagi semua makhluknya. Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada semua makhluknya juga, dan untuk manusia hanya kepada orang-orang yang beriman. Teman-teman, jangan lupa ya bahwa sifat Ar-Rahman itu untuk semua makhluk, bahkan manusia yang dia tidak menyembah Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, penyayang, maha sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya untuk manusia yang beriman kepadanya. Teman-teman, ada lagi loh kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang juga sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ketika di pojok Madinah, di sudut Madinah, ada sejumlah anak yang sedang bergembira menyambut hari raya Idul Fitri. Akan tetapi di sudutnya lagi terlihat seorang anak yang sedang termenung dan bersedih. Lalu dihampiri oleh seorang laki-laki. Lantas ditanya, "Ada apa denganmu wahai anak kecil? Kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau tidak ikut dengan teman-temanmu yang lain yang senang bergembira?" "Bagaimana aku tidak bersedih, wahai Tuan? Aku tidak memiliki siapa-siapa. Aku juga tidak mempunyai baju baru." Kemudian dia ditanya lagi, "Memang orang tuamu kemana, nak?" "Orang tuaku telah meninggal dunia. Ia syahid di medan perang ketika berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibuku dia menikah lagi dan ayah tiriku mengusir aku." Sedih ketika itu, dan seseorang yang menghampiri anak kecil tadi menawarkan sesuatu kepadanya. "Nak, bagaimana kalau saya menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudarimu?" Sontak terkejut anak tersebut. Kenapa? Bahwa dia tahu yang di hadapannya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berpikir lama, anak tersebut pun langsung mengiyakannya. Setelah itu ia pun pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak tersebut diberi baju baru, kemudian diberi makan hingga kenyang, dan juga dia sekarang sudah bersih tubuhnya dan sudah memakai wangi-wangian, bahkan bajunya juga baru. Tak selang lama ia pun kembali
di kerumunan anak-anak yang ramai tadi. Dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang tersenyum bahagia, dia pun menghampiri teman-temannya. Kaget teman-temannya. "Kamu kenapa berbeda? Bukankah kamu tadi bersedih dan juga bajumu kotor dan lusuh?" "Iya, bagaimana aku tidak bahagia? Aku dijadikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai anak angkatnya." "Masya Allah, kamu mempunyai ayah baru, yaitu Nabi Muhammad." Wah, teman-teman, seketika itu pula teman-teman yang lainnya merasa iri. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga adalah bentuk kasih sayang yang dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita. Teman-teman, kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW dalam bentuk kasih sayang apapun itu. Kita bisa menerapkan kasih sayang kita kepada semuanya. Contoh, terhadap binatang yang kita miliki. Setiap hari kita bisa memberi makan, atau kepada tumbuh-tumbuhan yang kita miliki. Setiap hari kita menyiramnya, memberi pupuk dan juga membersihkan rerumputan sekitarnya. Ada juga terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan, bagaimana ya caranya kita bersikap kasih sayang? Yaitu salah satunya adalah membuang sampah kepada tempatnya. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, yuk sama-sama kita bernyanyi tentang Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya Allah Tuhanku, ya Islam agamaku, ya Muhammad nabiku, ya Al-Quran kitabku. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya Allah Tuhanku, ya Islam agamaku, ya Muhammad nabiku, ya Al-Quran kitabku. Yuk teman-teman semua yang ada di rumah, mari sama-sama kita bernyanyi bersama ya. Ayo kita sama-sama bernyanyi. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya Allah Tuhanku, ya Islam agamaku, ya Muhammad nabiku,
Ya, Al-Quran kitabku. Ya, Allah Tuhanku. Ya, Islam agamaku. Ya, Muhammad nabiku. Ya, Al-Quran kitabku. Teman-teman yang ada di rumah, mari sama-sama kita hafalkan lagu ini ya. Menyenangkan bukan? Terakhir dari Mr. Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.